mudah kita kerjakan kalau Allah telah menghendaki kita kebaikan. Kemarin dalam kajian Ustadz Mustamin, beliau katakan apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah buka kunci hatinya. Ya, kunci hatinya Allah buka, sehingga kebaikan-kebaikan dia mudah untuk dilaksanakan. Berarti kebalikannya, kalau kunci hati ini kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka susah menerima daripada kebenaran. Yang kedua, kita perbanyak bersalawat kepada yang mulia baginda Rasulullah pada bulan yang mulia, ya, bulan di mana banyak orang memperingati kelahiran beliau, ya. Maka apabila kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita jangan mengecewakan beliau dengan meninggalkan salat, ya. Apalagi salat yang wajib. Kita senantiasa bersalawat kepada beliau, kemudian salat kita tinggalkan, ini justru malah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Hadirin jemaah yang mulia, pada pagi yang mulia ini kita kembali lagi membahas masalah fikih, dan ini adalah pembahasan terakhir pada bagian taharah, ya. Kemarin bagian-bagian taharah yang terkandung dalam taharah itu ada 4. Yang pertama wudu sudah kita bahas, yang kedua mandi wajib sudah dibahas, yang ketiga tayamum sudah dibahas, yang terakhir adalah masalah najis, ya. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha, ya. Yang kita akan bahas adalah pembahasan masalah najis dan tata cara menghilangkannya. Nah, ini penting sekali, ya. Inilah salah satu keindahan atau hikmah daripada agama Islam, ya, mengajarkan daripada kesucian, kebersihan baik jasmani maupun rohani. Makanya masalah perkara salat, ya, apabila kita ini masih melekat pada kita ini najis, baik di tempat yang kita pakai ibadah, pakaian yang kita pakai ibadah, bahkan badan kita yang kita pakai ibadah, kalau masih melekat najis, maka salat kita tidak diterima, ya. Bahkan pada pakaian Allah katakan fathiyabaka fatahhir, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang suci jasmani dan rohaninya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutahhirin, ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Maka pada bagian yang keempat, masalah najis ini sangat sensitif sekali, ya. Meskipun wudu kita sudah baik, ya, mandi wajib kita sudah benar, sudah sesuai syarat-syarat, rukun-rukunnya sudah pas, namun masalah mengangkat menghilangkan najis kita belum paham, maka tetap sholat kita tidak diterima, ya. Apa itu najis? Najis secara bahasa artinya sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, ya. Dalam kalangan Imam Syafi'i, beliau katakan najis itu adalah kotoran yang dapat menghalangi keabsahan solat, atau kotoran yang dapat menghalangi sahnya solat, ya. Imam Maliki mengatakan najis itu adalah sifat yang melekat pada suatu benda yang menghalangi seseorang ini sah solatnya, atau kotoran yang melekat pada badan, melekat pada tempat, melekat pada pakaian yang menghalangi sahnya suatu ibadah, ya. Kotoran yang melekat pada tiga perkara. Yang pertama tempat, yang kedua pakaian, yang ketiga badan, ya. Yang ketiga-tiganya kalau kita pakai untuk sholat, maka sholatnya tidak diterima kecuali disucikan najis tersebut, ya. Maka pada kesempatan pagi kali ini kita harus mengenal apa-apa saja yang disebut najis, ya.
perkara-perkara yang dianggap najis oleh para ulama berdasarkan hadis yang diambil daripada Al-Qur'anul Karim, kemudian hadis, kemudian muncullah ijtihad para ulama, terkhusus ulama fikih. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dzakara al-musannifu dhabitan lin-najasi al-khariji min al-qubul wad-dubur biqaulihi wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najasun wa sadiqun bil khariji wal mu'tadi kal bauli wal ghaid wa bin nadhri kad dami wal qah illa al mani min adamin aw hayawanin ghairu kalbin wal khinziri wa ma tawallada minhuma. Najis yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar daripada dua jalan, ya. Apa saja segala sesuatu yang keluar daripada jalan depan ataupun jalan belakang. Jalan depan itu biasa orang pakai untuk buang air kecil. Tempat keluarnya buang air kecil. Kemudian yang jalan belakang adalah biasa orang pakai untuk buang air besar. Apabila segala perkara yang keluar daripada dua jalan ini, maka ini disebut najis, ya. Baik dari anak Adam maupun dari selainnya, ya. Maksudnya baik daripada manusia maupun hewan, ya. Kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi itu semua najis. Kencingnya, ya, kotorannya itu najis, ya. Baik yang biasa keluar seperti buang air kecil maupun buang air besar, ataupun jarang terjadi seperti darah atau nanah, ya. Kalau kita buang air kecil, buang air besar itu adalah perkara yang sudah sering terjadi, ya. Maka kencing kita, kotoran kita adalah najis. Ataupun perkara yang jarang terjadi seperti darah yang keluar mungkin, ya, dari jalur depan kita atau jalur belakang kita, ataupun nanah, ya, maka ini najis, ya. Kecuali mani, ya. Kecuali mani itu tidak najis. Sudah kita bahas, mani meskipun tidak najis tapi mewajibkan kita ini untuk mandi wajib, ya. Mani yang keluar daripada manusia ataupun hewan selain kalb, yaitu anjing atau khinzir atau babi, ya. Kalau babi segala apapun mau mani tetap najis, ya. Jadi yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar daripada dua jalan, jalan depan ataupun jalan belakang itu najis. Yang kedua adalah muntah, ya. Menurut madhab kita Al-Imam Syafi'i, ya, muntah adalah najis, ya. Tapi kalangan Imam Maliki mengatakan kalau muntahnya sudah berubah baru najis. Tapi muntahnya masih dalam bentuk yang awal dia makan itu belum najis. Bapak makan nasi, tiba-tiba muntahnya nasi, warnanya masih sama, bentuknya masih sama, maka ini tidak najis. Kalau kita makan kemudian muntah dan muntahnya sudah berubah dari apa yang kita makan, barulah dikatakan najis, ya. Nah, ini pun diambil daripada hadis Ammar bin Yasir, kata Rasulullah kepada Ammar bin Yasir, wahai Ammar, sucikanlah pakaian kamu apabila terkena 5 perkara. Salah satunya adalah muntah, ya. Namun banyak kalangan ulama, ya, salah satunya ulama Syafi'iyah mengatakan hadis ini dhaif, ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis Ammar bin Yasir ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Imam Baihaqi. Beliau katakan bahwa hadis ini batil, ya. Bahkan Abu Al-Hajar beliau juga mengatakan bahwa muntah bukan najis, ya. Tapi secara umum ulama katakan muntah adalah najis, ya. Bapak mau pergi sholat, tiba-tiba anak muntah, maka pakaiannya harus diganti dengan pakaian yang baru atau pakaian yang suci, ya.
Yang kedua adalah muntah. Kemudian yang ketiga darah, ya. Darah ini termasuk najis, ya. Kata Rasulullah, darah itu najis kecuali dua saja, ya. Dua darah, yaitu hati dan limpa, ya. Hati itu adalah darah yang beku, ya, bentuknya seperti daging ataupun limpa. Rasulullah SAW sampaikan dari hadis Abdullah bin Umar, beliau katakan, uhillat lakum maitatani wa damanaini. Rasulullah katakan, kami halalkan kepada kamu dua bangkai dan dua jenis darah. Fal maitatani itu apa? Fal jaradu wal hut, ya. Adapun bangkai yang dianggap halal yaitu ikan dan belalang, ya. Faddamani, adapun dua darah yang dihalalkan itu adalah fal qabd dan wattihal, ya, itu hati dan limpa, ya. Ataupun darah yang sudah busuk jadinya nanah, ya. Nanah ini pun najis, ya. Darah dan nanah adalah najis kecuali sedikit, ya. Adapun darah yang banyak yang dianggap tidak najis cuman dua saja, ya. Yang pertama tadi hati, yang kedua adalah limpa, ya. Tentunya hati dan limpa daripada hewan yang halal, bukan manusia, ya. Bapak sembelih sapi, ya, kemudian ambil hatinya dikantongi, kemudian dipakai sholat, maka ini tidak masalah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah bangkai, ya. Seluruh bangkai adalah najis, ya. Apabila ada adik-adik sekalian lagi dapat burung di jalan yang sudah mati, kemudian burungnya dikantongi, dijubah, kemudian dipakai sholat, maka sholatnya tidak sah, karena kita sholat lagi membawa bangkai. Kecuali dua, ya, bangkai yang dianggap tidak najis cuman dua. Fal maitatani, yang pertama adalah fal jarad, ya, ikan, kemudian wal hut, yaitu belalang, ya. Jadi apabila ada perkara ini melekat pada tiga tempat, yaitu tempat, pakaian dan badan, maka ini tidak boleh kita pakai untuk sholat, ya. Kemudian yang kelima adalah khamar, ya. Orang di sini, orang Makassar bilang balo, ya, atau minuman keras. Bahkan khamar ini, ya, kata Imam Hanafi masuk pada najis yang berat, ya. Najis yang tingkatnya itu mughaladhah, ya, najis yang berat. Bahkan cara pensuciannya pun sama seperti pensucian lendir daripada anjing, ya. Namun banyak ulama-ulama membantah karena ini terkait terhindar untuk diminum saja, ya. Tapi semua ulama mazhab mengatakan bahwa khamar adalah najis, ya. Siapa tahu na'udzubillah kita, mungkin bukan kita yang minum, ya, orang lain yang minum, kemudian khamarnya terkena pakaian kita, maka hendaknya pakaiannya diganti, ya, karena tidak boleh dipakai untuk sholat, ya. Toh khamar, minuman keras, orang Ternate bilang cap tikus. Nah, ini tidak boleh terkena badan atau tertumpah di lantai tempat kita pakai ibadah, itu pun tidak boleh kita, tempatnya tidak boleh kita pakai sholat. Kemudian yang terakhir adalah anjing dan babi, ya. Segala sesuatu yang keluar darinya, ini mengandung najis, bahkan najisnya najis yang berat, ya. Bahkan Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkan bejana yang anjing minum di dalamnya. Nabi perintahkan, ya, disiram sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu, ya. Apabila
7 perkara ini, ya, ini adalah macam-macam najis, ya. Melekat pada tempat, melekat pada pakaian, melekat pada badan, maka ini tidak boleh kita pakai untuk sholat, ya. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa liyasir minad dami wal qaih. Ya, tidak ada kemaafan atau keringanan daripada najis yang disebutkan tadi. Ya, tidak ada maaf baginya apabila melekat pada tempat, badan dan pakaian, maka wajib kita sucikan. Ya, tidak ada maaf kecuali darah yang sedikit ataupun nanah yang sedikit. Biasa ini terjadi pada santri, ya. Santri biasa kena apa jenis yang nanah itu, ya, ya kudis gitu. Kita waktu pesantren itu satu badan, makan saja itu seperti robot, ya, susah. Ini tidak masalah, ya, ataupun darah tapi darah yang sedikit. Wa illa ma ayyin la nafsalahu sa'ilatin kadzubab wan namal idza waqa'a fil ina'i wa mata fi fa innahu la yanjisuhu. Yang kedua yang dimaafkan adalah bangkai juga, tapi bangkai hewan yang tidak mengalir darah di dalamnya. Contohnya seperti lalat dan semut, ya. Apabila lalat, semut masuk dalam suatu bejana kemudian mati, dianggap sebagai bangkai, namun air di dalamnya masih tetap dianggap suci, ya, dan mensucikan. Karena dia termasuk hewan yang apabila kita cabik-cabik itu tidak mengeluarkan darah, ya. Maka di sini ulama sepakat dua hewan ini tidak menajiskan. Kemudian tata cara wa kaifiyatu ghuslun najasati atau izalatin najasati, itu tata cara mengangkat atau membersihkan najis ada dua perkara, ya. Fa in kanat musyahada, apabila najisnya itu nampak bil ain, bentuk atau jenisnya nampak, maka wahya al musammatu al ainiyah, ya. Dia disebut sebagai najis ainiyah, ya. Kemudian yang kedua, wa in kanat ghairu musyahada, apabila najisnya itu tidak nampak, wahya al musammatu al hukmiyah atau bil hukmiyah, maka dia dinamakan sebagai najis yang sifatnya hukmiyah. Maka tata cara membersihkan najis dan jenis-jenisnya ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Mungkin cukup sekian hadirin jemaah yang mulia. Sahabat ada yang bertanya kami persilakan. Salam, Pak. Nah, itu Pak, ya, poin-poin tadi jenis-jenis contohnya, belum tata cara, belum contoh-contoh najis yang harus kita kenal. Segala sesuatu yang keluar daripada dua jalan, ya, buang air besar, buang air kecil. Yang kedua muntah, yang ketiga bangkai, kemudian yang keempat darah, yang kelima khamar, yang ketujuh kedelapan adalah babi dan anjing, ya. Itulah contoh najisnya. Kemudian tata cara mensucikannya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena tidak ada yang bertanya, ya, mari kita tutup dengan baca doa kifar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada seluruh jemaah seperti biasa kegiatan kita setelah kajian subuh pada hari Ahad ini, kita lanjutkan dengan jalan santai bersama. Jadi insyaallah setelah jalan santai, ya, baru kita kembali ke tempat kita masing-masing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.